Seperti diketahui bersama kalau 2025 ini akan jadi tahun yang krusial bagi timnas Indonesia, khususnya timnas senior yang sedang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dengan dinamika yang ada 4 laga sisa pada akhirnya harus benar-benar bisa dimaksimalkan. Tentu semua juga paham kalau salah satu cara untuk membuat timnas jadi lebih kuat adalah melalui program naturalisasi, nggak seperti Malaysia yang asal ngeklaim Indonesia memang diketahui punya stok pemain keturunan yang melimpah, plus datanya jelas dan suka tak suka. Keberadaan legenda ternama seperti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama pada akhirnya memang membuat para pemain grade A menjadi semakin yakin setelah muncul beberapa nama kembali. Sosok Ian Maatsen adalah salah satu yang disorot, di mana pemain Aston Villa itu memang diketahui menjadi salah satu target utama PSSI untuk memperkuat Indonesia, dan Maatsen sepertinya emang cukup santai menanggapi semua rumor yang terjadi, walaupun kita semua nggak tahu di balik layar seperti apa. Nah, dalam hidup memang banyak sekali kejutan. Ada siapa yang menyangka hubungan kelam Indonesia dan juga Belanda di masa lalu sekarang bisa mendatangkan hal positif, walaupun kita juga nggak boleh lupa akan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Tapi ingin kita bahas jelas dari sisi sepak bola, meskipun ada history yang kurang enak untuk diingat, namun para pemain keturunan Indonesia benar-benar merasa bangga dan secinta itu sama Indonesia, yang mana itu dibuktikan dengan segala pengorbanan yang mereka lakukan untuk menjadi WNI, plus bisa terlihat juga dari cara mereka berjuang di atas lapangan. Nggak peduli sesakit apa dan secapek apapun mereka, asalkan kaki masih bisa berdiri, ya udah pokoknya fight. Selain pemain-pemain yang ada saat ini, ada juga kok pemain-pemain keturunan yang tetap nggak pernah lupa sama tanah leluhurnya, meskipun sampai detik ini belum menjadi WNI. Seperti Ian Maatsen misalnya. Ini pemain emang rumornya kenceng banget ya kan? Dan PSSI kabarnya masih berupaya mencari celah untuk membuat Maatsen yakin. Namun di luar itu semua, Maatsen sendiri memang tahu serta mengerti kalau publik tanah air begitu menantikannya, sehingga apapun yang terjadi, Maatsen tetap nggak bisa melepaskan ikatan Indonesia dalam dirinya. Karena ya emang dia punya garis keturunan itu. Ia juga cukup fasih kok berbicara bahasa Indonesia, yang mana itu pernah ia ucapkan ketika memberikan dukungan ke skuad Garuda di Piala Asia. Dan menurut kabar terbaru, dengan masuknya legenda seperti Kluivert memang sedikit banyak membuat para pemain keturunan yang grade A minatnya tambah naik, dan Maatsen jadi satu nama yang diketahui juga merasa begitu. Setelah berulang kali dicampakkan oleh Ronald Koeman, lebih ia pastinya juga melihat progres dan peluang timnas Indonesia untuk bisa tembus level dunia. Meskipun begitu, Maatsen diketahui tetap santai dan pemilih menunggu sikon yang tepat, yang mana kode tersebut ia tunjukkan lewat sebuah unggahan story di Instagramnya, di mana banyak yang berasumsi Maatsen ini udah tahu apa yang terjadi, namun ia hanya tidak ingin terburu-buru. Dan kita pun juga nggak tahu kan apa yang terjadi di balik layar. Sementara itu, ada kabar bahagia datang dari Jayden Oderwolde, di mana pemain 23 tahun tersebut diketahui udah mulai melakukan proses recovery dari cedera ACL-nya, dan diperkirakan ia udah bisa pulih 100% pada bulan Mei 2025. Nah, Jayden sendiri memang masih membuka peluang untuk timnas Indonesia, apalagi setelah tim Garuda diasuh oleh Patrick Kluivert. Dan bagi yang lupa, bek muda kesayangan Jose Mourinho di Fenerbahce, ini sebenarnya dulu sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI, tepatnya pada tahun 2021, ketika timnas U20 mempersiapkan skuad untuk Piala Asia U20. Ketika itu PSSI sempat melakukan kontak pada Jayden yang saat itu bermain masih untuk FC20, namun sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari timnas Belanda. Dinasain seiring berjalannya waktu, kini ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu. Lalu di tengah ketidakpastian panggilan itu, Jayden akhirnya diketahui udah dibujuk oleh
Dua sahabat kecilnya yang lebih dulu berseragam merah putih, Mace Hilkers dan Eliano Rinders. Maka dari itu, dengan segala faktor yang ada, bukan tak mungkin pemain berpose 189 meter yang bisa bermain sebagai bek tengah, bek kiri dan gelandang bertahan itu akan segera mau menerima pinangan untuk berseragam merah putih. Tiap terlepas dari apapun, kita emang harus bangga dan bersyukur. Sekarang pemain-pemain terbaik yang tersebar di Eropa atau belahan dunia manapun ingin sekali pulang dan membela timnas Indonesia. Namun, jangan lupakan juga kalau pembinaan serta kualitas liga juga harus terus ditingkatkan. Jangan sampai nih timnasnya udah bagus, tapi liganya hadeh. Ya gitulah contoh terbaru deh Borneo FC yang digeprek habis-habisan sama tim Thailand Buriram United di ASEAN Club Championship. Enggak nanggung-nanggung skornya 4-0. Atau sebelumnya ada juara Liga 1 musim lalu, Persib yang enggak mampu bersaing sama tim dari Singapura, Lion City Sellers FC, dan tim Thailand Port FC. Parahnya lagi, Persib jadi juru kunci pula, yang mana artinya tim-tim dari Liga Indonesia beneran sulit banget bersaing, bahkan untuk sekedar FC Cup yang ibaratnya kasar kompetisi kedua di bawah ASEAN. Champions League gak deng di level antar tim ASEAN aja juga kelabakan. Pokoknya ya semiris itulah ya harapan buat kedepannya. Perkembangan timnas dan kualitas liga sejalan lah. Ya dong, timnasnya bagus, liganya bagus, pembinaannya juga harus bagus, kan gitu. Dan mudah-mudahan kerjasama antara PSSI dengan federasi dari negara-negara maju bisa membawa dampak positif ya. Pokoknya Mimin percaya, kalau prestasi dipimpin sama orang yang benar, pasti hasilnya bagus kok. Tapi kalau yang mimpin dedengkot itu lagi, ya udah sampai berhak punya rambut, atau sampai Upin Ipin masuk SD sekalipun, ya bakalan gitu-gitu aja. Untuk itu tugas kita sebagai fans untuk mengawal segala hal yang udah positif terbentuk. Kalau ada pihak-pihak yang tampak ingin memecah belah, atau apapun, ya udah sikatkan gitu. Jangan kasih ruang, jangan kasih sedikit pun celah. Oke, kita Garuda.